Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bareng aku Olivia Dwi Feptiani. Jadi hari ini aku mau nge-review atau ngejelasin lagi mata kuliah newscasting, yaitu materi yang kedua tentang pengertian newscasting, pengertian newscaster, pengertian newsreader, dan pengertian news anchor. Mungkin di sini udah banyak yang tahu apa itu newscasting. Nah, menurut istilah, newscasting ini digunakan untuk menggambarkan teknik yang digunakan untuk menyampaikan atau pelaporan berita. Mungkin di sini intinya newscasting ini menggambarkan teknik untuk menyampaikan atau melaporkan sebuah berita. Yang saya ketahui, fungsi dan tujuan dari newscasting ini yaitu untuk menyampaikan sebuah informasi berupa berita kepada audiens. Nah, tetapi dalam menyampaikan sebuah berita, newscaster harus menguasai teknik-teknik dalam menyampaikan berita. Tujuannya agar informasi yang ingin disampaikan dapat diterima baik oleh audiens. Teknik-teknik yang perlu kita pahami yaitu yang pertama intonasi suara, intonasi kata. Terus artikulasi itu seperti kayak harus ngomong yang jelas gitu. Terus volume dan tekanan suara. Nah, tadi kayaknya aku ada nyebutin tentang newscaster. Mungkin di sini ada yang belum tahu dan ada juga yang mungkin udah tahu kan tentang newscaster. Jadi newscaster ini yaitu orang yang menyiarkan berita atau penyiar berita lah ya. Serta berperan juga sebagai seseorang jurnalis dan ikut dalam peliputan dan produksi berita, yakni aktif membuat naskah berita yang akan dibacakannya. Jadi garis besarnya yaitu newscaster ini adalah orang yang menyampaikan, orang yang menyiarkan berita. Nah, di sini ada juga yang namanya newsreader. Newsreader ini adalah pembaca berita. Orang yang bertugas menyampaikan dan membacakan sebuah berita atau mengisi suara berita dan liputan khusus. Intinya, tugas newsreader ini hanya berperan sekedar membacakan naskah berita yang sudah disiapkan oleh newsreader atau scriptwriter, dan newsreader ini tidak berperan dalam peliputan berita. Nah, menjadi seorang newsreader harus membutuhkan keahlian dalam mengatur suara, yaitu yang pertama intonasi suara, nadanya juga harus jelas, harus mengerti istilah-istilah asing, serta bisa mengoreksi tulisan berita sebelum on air. Intinya newsreader ini adalah seseorang pembaca berita ya guys. Kita lanjut lagi ke news anchor news anchor kalau nggak salah ya. Kalau salah dalam penyampaiannya saya ya sorry karena kurang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi news anchor ini adalah seseorang pembawa berita. News anchor ini bertugas membawakan materi berita di dalam studio secara objektif dan profesional, serta terlibat dalam memberikan improvisasi komentar dalam siaran langsungnya. News anchor ini berperan dalam pemilik program yang memberikan improve dalam setiap topik yang dibawakannya sekaligus menjadi seseorang komentator. Di sini aku mau ngasih tahu pada kalian istilah-istilah umum dalam ruang lingkup newscasting. Yang pertama ada presenter. Presenter ini yang menyampaikan informasi program dengan gaya ringan, biasanya dalam program hiburan, dokumenter ataupun talk show. Dan juga biasanya presenter ini dibawakan oleh artis dan selebritis yang sedang naik daun atau yang sedang populer. Yang kedua ada yang namanya host. Host ini adalah seseorang pembawa acara, berfokus pada acara talk show ataupun reality show agar acara yang dibawakannya tetap hidup. Juga yang namanya reporter. Reporter ini seseorang yang menyampaikan informasi secara langsung di tempat kejadian dan mengumpulkan info terbaru
secara aktual dan faktual. Terus ada juga yang namanya jurnalis. Jurnalis ini pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita di media massa, media cetak, ataupun media elektronik. Terus ada juga yang namanya wartawan. Wartawan seseorang yang kegiatan sehari-harinya mencari informasi, mengumpulkan berita, mencari informasi, menyusun berita secara teratur, kirim dan dimuat oleh media massa. Jadi intinya dari semua istilah-istilah umum yang saya bacakan tadi, yang pertama ada presenter, yang kedua ada host, yang ketiga ada reporter, yaitu sama-sama menyampaikan, membawakan sebuah acara, sebuah berita dan sebuah informasi. Lain dari jurnalistik dan wartawan, mereka mempunyai pekerjaan yaitu mengumpulkan dan mengulik sebuah informasi terbaru yang tren pada masa sekarang ini. Jadi mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dari materi yang saya dapat di mata kuliah Newcasting. Jika ada yang kurang, boleh kalian searching. Jika ada yang salah, boleh kalian searching. Mungkin sampai di sini aja cukup. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.